Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih melanjutkan materi sistem gerak yang kemarin. Hari ini kita akan membahas lebih detail tentang persendian. Pernahkah kalian mendengar tentang nyeri sendi atau osteoartritis? Osteoartritis adalah sebuah penyakit sendi yang disebabkan haus atau menipisnya bantalan sendi sehingga tulang-tulang pada sendi akan bergesekan saat bergerak yang menyebabkan rasa nyeri pada sendi. Berbicara tentang nyeri sendi, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu sendi? Satu tulang dengan tulang lainnya pasti akan terhubung, bukan? Nah, hubungan antar tulang disebut sebagai artikulasi. Untuk dapat bergerak, perlu adanya struktur khusus yang terdapat pada hubungan antar tulang atau artikulasi. Struktur khusus itulah yang disebut dengan sendi. Jadi, sendi adalah struktur khusus yang terdapat pada hubungan antar tulang yang mampu menggerakkan tulang. Proses pembentukan sendi. Proses pembentukan sendi dimulai dari pembekakan yang terjadi pada kartilago di daerah sendi. Kemudian, kedua ujung kartilago tersebut akan dilapisi oleh jaringan pengikat serta jaringan serabut. Fungsi dari jaringan pengikat dan jaringan serabut untuk menjaga agar kedua ujung kartilago tidak tercerai-berai. Sesudahnya, kedua kartilago akan terisi sel-sel tulang. Selanjutnya, kedua tulang tersebut akan diselaputi oleh membran sinovial atau selaput sendi yang akan menghasilkan minyak sinovial sebagai pelumas. Tahukah teman-teman bahwasanya ada 360 sendi di dalam tubuh manusia? Wah, banyak sekali bukan? Selanjutnya kita akan membahas tentang pola hubungan antar tulang. Terbagi menjadi 3, yaitu amfiartrosis, sinartrosis atau sendi mati, dan diartrosis atau sendi gerak. Pertama kita akan membahas tentang sinartrosis. Jadi, pola hubungan antar tulang tipe sinartrosis tidak memiliki celah sendi, serta dihubungkan oleh jaringan serabut. Karena itu, pola hubungan ini tidak bisa digerakkan atau disebut sebagai sendi mati. Pola hubungan antar tulang sinartrosis masih dibagi lagi menjadi 2 tipe, yaitu sutura atau sinfibrosis dan sinkondrosis. Sinartrosis tipe sutura atau sinfibrosis dihubungkan oleh jaringan ikat serabut padat. Contohnya pada hubungan antar tulang tengkorak. Sinartrosis tipe sinkondrosis dihubungkan oleh kartilago hialin, sehingga hubungan tulang tersebut tidak dapat digerakkan. Contohnya, hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada. Selanjutnya tentang amfiartrosis. Amfiartrosis merupakan pola hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago, sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Pola amfiartrosis masih dibagi menjadi 2 tipe, yaitu sutura atau simfisis dan sindesmosis. Amfiartrosis tipe simfisis dihubungkan oleh kartilago serabut yang bentuknya pipih. Contohnya pada sendi antar tulang belakang dan pada tulang kemaluan. Amfiartrosis tipe sindesmosis dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya pada sendi antara tulang betis dan tulang kering.
Diatrosis atau sendi gerak. Dikatakan sendi gerak karena pada kedua ujung tulang tidak dihubungkan oleh jaringan yang memungkinkan terjadinya gerakan. Diatrosis disebut juga sebagai sinovial. Ciri-cirinya, pertama, bersifat fleksibel, kedua, permukaan sendi diselubungi oleh selaput atau kapsul, ketiga, terdapat pembatas pada bagian kapsul yang disebut sebagai membran sinovial, keempat, kapsul-kapsul fibrosa ada yang diperkuat oleh ligamen dan ada pula yang tidak. Teman-teman bisa perhatikan gambarnya. Sendi gerak atau diatrosis itu terbagi menjadi 6, ada sendi peluru, sendi kondiloid, sendi luncur, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi putar yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Sendi diatrosis, sendi engsel. Gerakannya satu arah seperti engsel pintu. Contohnya, persendian pada ruas-ruas tulang jari kaki maupun tangan. Sendi putar. Gerakannya rotasi dengan satu poros sehingga dapat berputar. Contohnya persendian antara tulang hasta dan pengumpil. Sendi peluru. Gerakannya ke segala arah. Contohnya hubungan antara tulang-tulang gelang bahu dan tulang lengan bagian atas. Sambil belajar, teman-teman bisa mendemonstrasikan sendiri gerakan pada sendi engsel, sendi putar, dan sendi peluru. Selanjutnya, sendi ovoid atau kondiloid. Gerakannya berporos dua, yaitu gerak ke kiri dan ke kanan, maju mundur, dan ke depan dan ke belakang. Contohnya, tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Sendi luncur atau geser. Gerakannya seperti namanya, yaitu menggeser dan tidak berporos. Contohnya, pada sendi antara tulang pergelangan tangan, antar tulang pergelangan kaki, tulang selangka, dan tulang belikat. Sendi pelana, gerakannya kedua arah. Contohnya, pada hubungan antar tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari. Teman-teman bisa mencoba gerakannya ya, seperti tulang pergelangan tangan. Apakah benar tulang pergelangan tangan bergeraknya kondiloid atau bergerak ke kiri ke kanan, maju mundur, dan ke depan dan ke belakang? Teman-teman bisa mencobanya sendiri. Nah, ini ada tambahan gambar yang menjelaskan tentang letak macam-macam sendi diatrosis pada rangka tubuh kita. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mau menyimak penjelasan tentang persendian. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Sampai bertemu di penjelasan sistem gerak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.